Setelah itu posisinya kami kumpul dulu, keadaan kami masih seperti biasa, masih sehat, packing ulang itu setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, packing, istirahat bareng-bareng. Akhirnya jam kurang lebih sekitar habis asar berangkat sampai Tanggamus di bawah Welalaan sana lagi, pokoknya agak jauhan. Itu sampai tiba di dekat sawah atau perkampungan. Sampai sawah kami di sana istirahat dulu, mulai perjalanan. Udah dari situ kami udah mulai perjalanan dari sawah dan berujung di laut. Dari situ mulai, sebenarnya dari situ baru benar-benar dimulai perjalanannya. Mau ngedaki ke Gunung Tanggamus itu? Dari Gunung Tanggamus itu kurang lebih waktunya pukul 9 malam. Iya. Berapa orang yang ke sana? Kalau dari pesertanya, calon anggotanya 6 orang. Kalau untuk panitianya sendiri saya kurang tahu, kurang lebih 7 orang. 7 orang ya? 7 orang. Kronologis sampai kaki luka kayak gini gimana? Ya kalau awal dari berangkat sih alhamdulillah kaki kami masih sehat semua masing-masing. Itu berawalnya kan dari pertama kan memang musim hujan, awal kan belum basah tuh. Pertama lewat sawah tuh udah mulai sedikit terpleset. Kalau lewat ke sawahnya jatuh, udah itu mulai basah. Habis itu lewatin di daerah lautnya, mulai daerah mengisiri lautnya kurang lebih sekitar 3 jaman. Itu kaki selalu basah. Udah setelah sampai di tempat ujung lautnya, kami sampai ke perkampungan. Itu istirahat dulu, istirahat itu untuk makan, untuk isoma. Setelah itu kami dilepas sepatu dulu, ngering sepatu dulu beberapa jam, lanjut lagi perjalanan. Itu masuk ke perkampungan. Setelah itu masuk ngelewatin sungai. Ngelewatin sungai itu dalam waktu kurang lebih 2 jam. 2 jam. Setelah itu masuk ke keluar. Itu kan rutenya kayak misalkan jalan masuk ke dalam sebuah tempat di sungai, muter, akhirnya dia kembali ke jalannya lagi, tapi di posisi yang lebih bawah lagi, terus ke atas, dia ke jalan aspal. Setelah itu ke base camp Mapala di Batu Kramat. Di base camp sana kaki kami masih bagus. Awalnya memang sebenarnya itu kakinya dari kayak dingin keriput aja, kayak misalkan orang berenang kelamaan. Ini hari keberapa sih? Udah hari keberapa? Hari kedua ya? Ini hari kedua, Mas. Soalnya hari pertamanya itu dimulai karena dari setengah hari, dari habis maghrib. Setelah itu Setelah hari keduanya kami di base camp istirahat. Itu diselingin dengan game dan lain-lain. Habis itu mulai lagi perjalanannya. Yang saya ingat itu udah nyampe Gunung Tanggamus lagi. Itu mulai perjalanan ke Gunung Tanggamus. Dari situ kami di sidang kegiatan-kegiatan latihan dasarnya, materi-materinya. Itu kegiatan yang berlangsung itu nyampe kurang lebih sebelum zuhur. Setelah zuhur kami istirahat itu ke dekat aliran sungai lagi untuk ngelakuin packing ulang. Kami basah-basahan lagi. Ngomong deh, terang-terangan. Jangan. Kalau itu memang ada, kalau misalkan untuk nampar. ditampar, Iya. ditendang juga. Kalau nendang enggak, nendang itu kayak nyenggol aja. Dia Nampar sebelah bagian mana? Kanan atau kiri pipinya? Nampar bagian kanan. Itu juga karena memang kesalahan kami. Sakit nggak kemarin tuh? Enggak sih, itu cuma kayak nampar peringatan aja, Mas. Oh, iya. Pengen memang masih ada sih, tapi berhubung udah kayak gini, kasihan orang tua juga. Kalau kayak gini kan balik repot ke orang tua lagi. Ya bahasanya saya di sana bisa mikirin calon saudara saya kan untuk jadi warga baru, tapi saya nggak mikirin keluarga saya di sini kan percuma. Iya. Kalau untuk jalan hari terakhir dipaksa jalan sengaja, memang katanya untuk ngeluarin darah dan nanahnya biar terbiasa juga. Dengan seenaknya disiksa anak saya.
Berarti dari pihak keluarga Di depan ketua mapalanya. Di depan ketua mapalanya. Istilahnya bayi kita sayang-sayang kok dengan enaknya dia menyiksa anak saya seperti ini. Nggak terima. Iya, karena faktor alam 7 hari basah terus sepatu, jadi karena pakai sepatu gunung, jadi kan dalamnya itu lembab. Sepatu gunung kan kalau misalnya kemasukan air, jadi airnya itu di dalamnya itu ngerembes, jarang dilepas, jadi airnya luka. berarti kondisi kaki kamu sekarang ini gimana? Nggak bisa digerakin, nggak bisa buat Bisa jalan, buat jalan. nggak bisa buat jalan. Berarti kalau udah kayak gini terpaksa kuliahnya izin dulu. Ya izin dulu, kemarin udah bilang sama aku. Ada nggak perlakuan lain yang diterima pada saat landas itu? Misalnya kayak dipukul, ditendang. Kalau itu sih ya di apa faktor kayak alamnya aja gitu, misalnya Tapi ada perlakuan kayak gitu. Tapi ada. Ya ada sih ya, cuma paling tiarap kita lah. Kita juga dulu ngejalaninnya gitu kan. Cuma dari ke tahun itu kan kita kurangi sih, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada gitu kan. Jadi nggak kayak dulu banget gitu kan. Jadi kita lebih fleksibel sekarang gitu kan. Dari waktu kita udah mulai dari tanggal 25 September itu udah mulai pembukaan, terus materi, terus kemarin ke lapangan tanggal 25 November. Itu sebelum ke lapangan kan mereka udah dibekali dulu tuh dengan materi yang udah kita kasih selama 2 bulan. Jadi selama di lapangan itu mereka pure aplikasi murni materi yang udah kita kasih di sini gitu. Teorinya ya. Teori. Jadi di sana mereka aplikasi itu dari mulai manajemen perjalanan, terus navigasi, panjat dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang udah kita kasih di sana diaplikasiin. Hari pertama pokoknya selama 7 hari itu tuh posisi memang jalan. Posisi jalan dan kita semua sama-sama tahu cuaca lagi benar-benar buruk kan sekarang kan. Hujan terus selama 7 hari nonstop gitu kan. Jadi kondisi memang sepatu lembab dan dibuat jalan terus. Nah selama 7 hari itu memang kondisi baik-baik aja gitu, masih bisa jalan segala macam gitu kan. Ini ketika istirahat kan dibuka kayak kutu air tuh, nah ruang-ruang gitu kan. Nah setelah selesai kegiatan, setelah semua materi aplikasiin, kita ada base camp induk nih. Di mana itu Pak? Ada sebuah villa di Batu Keramat tuh kan. Di Tanggamus ya? Iya di Tanggamus. Kami bersihin kakinya kan, habis mandi kan, udah selesai kegiatan, mandi biasa, makan malam gitu kan. Tuh kami bersihin. Kenapa tadinya warnanya nggak hitam gitu kan, biasa putih kan kalau kayak kena kutu air. Nah kami kasih obat PK ya? PK. Nah PK itu kan dia warnanya satu ungu tuh, emang warnanya ungu, jadi kita bersihin di situ. Dari dia sistemnya kayak bersihin luka aja sih biar nggak bakteri gitu. Habis itu kita kasih obat juga, obat antibiotik yang diminum juga. Jelas kami sangat bertanggung jawab gitu kan. Kami datengin langsung ke orang tuanya, kami ketemuin langsung ke orang tuanya. Nah kita sampai di sini hari Jumat dan kita antar hari Sabtu sore. Itu kenapa? Satu, kita obatin dulu yang luka-luka itu, kita beresin gitu kan. Karena memang yang luka kakinya, sepatu. Luka mereka pun beda-beda bang. Sesuai dengan, karena mereka yang ada yang paling parah nih, 2 karena sepatu mereka nampung airnya waterproof gitu. Jadi nampung airnya lebih banyak. Kalau yang lain-lain udah bisa kuliah sekarang, udah pada kuliah gitu. Jadi emang yang itu aja sepatunya yang paling parah gitu kan. Jadi nyampe semata kaki mereka masih ada ruam-ruamnya kayak gitu. Mungkin ada itu karena apa? Ketika di alam gitu kan ngeblank posisi mereka kan, mungkin udah capek gitu kan, khawatir kami kan mereka melakukan ini. Jadi buat apa ya, nyadarin gitu loh. Soalnya kemarin udah juga ada yang sempat pingsan gitu kan. Berarti memang ada gitu ya, kayak tamparan gitu. Kondisional mbak, ada bisa ditanya langsung kok ke maaf nih ya, bukan artian tamparan itu kan sejenis menyakiti. Kontak fisik lah bahasa kasar kan itu sejenis untuk menyadarkan bahwa ketika emang di alam, ketika keadaan ngeblank, nah
dengan cara apa kita untuk menyadarkan mereka gitu kan. Tadi sih juga kita di lapangan. Mengatasnamakan siapa yang beri izin, kita nggak tahu. Saya juga malah mau tadi kalau ada saya panggil PR3 nya nggak ada, ya nggak boleh lah. Kalau saya kalau udah menyangkut fisik itu bukan nggak karena kan di luar toleransi. Kalau kaki orang busuk itu luar toleransi. Ya saya kira sebagai saya bisa merasakan sebagai orang tua, saya kira saya Terpukul. sangat tidak setuju dengan hal yang seperti itu. Berarti- Apa nggak ada cara lain? Kok sampai 7 hari? Nah, 7 hari ini fisik apalagi yang mau dibentuk 7 hari? Kan itu. Berarti ini di luar Siapa yang mengizinkan saya juga nggak tahu sih. Siapa yang ini kok harus seyogianya semua organisasi itu harus sangat terukur, betul nggak? Jadi sih boleh mental, tapi sangat terukur. Melatih fisik sampai orang busuk kaki itu kan nggak terukur namanya. Kemudian psikis sampai orang setengah gila nggak terukur namanya. Ada pelatihan fisik ya, pelatihan mental segala macam, tapi harus terukur. Tidak sampai menghancurkan kaki orang kan. Dia sangat terukur, padahal standar fisik yang dituju oleh pelatihan ABRI itu kan tinggi sekali. Unsur versi kan memiliki apa pemeriksaan apa sebenarnya kan? Saya belum tahu kan ininya apa. Justru tahu dari Badrul tadi ngasihkan bahwa ada itu loh, di mana? Itu pasti ada yang salah. Nah, di mana? Nanti kita selidiki dulu. baru bisa diambil tindakan. Boleh tujuan untuk fisik boleh, tapi sangat terukur. Bahkan kan bukan dia mau dijadikan jadi militer. Untuk cuma naik gunung kok ya mau 3 hari cukup maksud saya kan gitu. Atau mungkin kalau cuman ini banyak latihan di fisik nggak harus naik gunung kan.